Mati tak berarti pergi. Cerita pendek dari buku Dalam Kabut Astral, antologi cerpen horor. Ditulis oleh Mega Nurhasana. Awan hitam bergerak di bawah angin, beranjak pergi mengikuti langkahku menuju perjalanan ke suatu rumah tak berpenghuni. Mataku masih nanar, memperhatikan bangunan rumah yang terbengkalai sedemikian rupa seperti itu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang tampak, sungguh menakutkan. Sesajen, nama desa yang cukup aneh didengar. Rumah ini tidak layak huni. Gimana nanti malam-malam? Apakah tidak menyeramkan? Batinku. Aku tiba-tiba melihat sekelebat bayangan hitam dari jendela. Apa itu? Gumamku. Aku tidak berani menolehnya lagi, mungkin hanya halusinasiku saja. Tak lama kemudian, aku mendengar suara benturan antara jendela yang seolah dibanting dari arah dalam. Rumah ini berhantu, ujarku sekali lagi. Aku mencoba tetap baik-baik saja, seolah tidak ada kejanggalan dari rumah itu. Takutnya nanti teman-temanku tidak berani tinggal di sini. Aku mulai berdamai pada saat itu juga. Kebersihan rumah dimulai. Rumah itu adalah tempat tinggal kami selama berpetualang di desa tersebut. Untuk pertama kalinya, kami membersihkan rumah dan memulai menata barang-barang bawaan. Sarah, Ayu, dan Imah adalah 3 sahabat lamaku. Kami menyapu rumah dan halaman sekitar. Sampailah kami pada halaman belakang untuk membersihkan daun-daun kering yang lama tidak dibersihkan. Astagfirullah, ucap Sarah kepada kami. Ada apa, Sarah? Saud Ayu menoleh ke arahnya. Coba kalian lihat pojok pagar halaman itu, ucap Sarah. Astagfirullah, ada kuburan, sautku. Udah yuk, gak usahlah diselesaiin, ucap Sarah. Seketika bulu kuduku berdiri, dan tak lama dari itu kami melarikan diri ke depan rumah. Dari awal aku memang sudah curiga dengan rumah ini. Aku tak mau tinggal di sini, tapi mau gimana lagi? Batinku. Selesai sudah mereka berempat membersihkan rumah dan halaman depan saja, karena tak berani membersihkan halaman belakang. Hari sudah menjelang petang, rumah ini sudah dibersihkan sedemikian rupa, dan beruntunglah sudah terlihat kalau rumah ini cukup layak untuk dihuni. Zzz, zzz. Ibu menelponku. Ya sudah nak, hati-hati di sana. Jaga etikanya ya, ucap ibu setelah mendengar ceritaku tadi siang. Iya bu, insya Allah. Ya sudah bu, assalamualaikum. Kututup telepon ibuku. Malam semakin larut, waktu menunjukkan pukul 1.30 WIB. Mata ini tak mampu terpejam untuk mengistirahatkan tubuh dan pergi menuju alam mimpi. Segala posisi sudah kulakukan, namun rasa kantuk tak kunjung datang. Sementara Sarah, Ayu, dan Imah nampak sudah sangat pulas dengan tidurnya karena kecapean seharian melakukan kebersihan. Tiba-tiba aku seperti tidur namun tidak tidur. Bisa dibilang setengah tidur. Namun sekelilingku seakan berubah. Genteng terlihat gelap, hanya ada penerangan dari arah ruang tamu. Aku melihat ada sosok laki-laki dengan wajah penuh darah dan menangis. Ia berada tepat di jalan raya depan rumah itu, seolah sosok itu melihat ke arahku dan mengatakan, "Tolong aku, tolong, sakit." Sosok laki-laki dengan wajah penuh darah dan menangis. Kamu siapa? Takut, ucapku. Dengan melihat wajah yang menyeramkan itu, aku berlari kencang ke arah hutan, dan tidak jauh dari itu tiba-tiba zzz, zzz, alarm subuh berbunyi dan ternyata aku hanya mimpi. Namun aku ingat apa yang dikatakan sosok laki-laki dengan wajah penuh darah itu. Aku tak ingin mengingatnya lagi, batinku. Pagi menjelang siang, sinar mentari memasuki jendela pintu dan membuatku bergegas untuk mandi. Aku beranjak menemui Sarah, Ayu, dan Imah untuk menceritakan semuanya. Mereka bertiga terkejut. Dan anehnya,
Kenapa hanya aku yang selalu dihantui dan mengalami kejanggalan-kejanggalan aneh di rumah itu? Semua aktivitas pada siang itu telah dilakukan, dan kami melakukan petualang di desa sesajen itu. Pada akhirnya, kami kembali ke rumah untuk beristirahat dan makan malam bersama. Imah, teman kami, memutar lagu Lingser Wengi. Dia dengan santainya memutarnya dengan volume yang cukup besar pada malam hari. Imah, sudahlah, matikan. Ini sudah malam. Jangan kau putar lagu itu. Tidur. Besok kita akan melanjutkan petualang. Kerjamu bikin orang lain tidak tenang aja. Kalau ada hantu gimana? Ucap Sarah dengan sedikit marah dan kesal. Alah, memang kenapa kalau memutar lagu Lingser Wengi? Otomatis memanggil hantu begitu. Aku setiap hari memutarnya tak pernah ada hal yang terjadi. Bantah Imah kepada Sarah. Aku mengerti. Aku juga tidak merasa terganggu. Tapi tidak dengan yang lain. Apalagi kemarin kita mengalami kejanggalan-kejanggalan di rumah ini. Ucap Sarah. Oh gitu. Ucap Imah dengan sedikit menyepelekan. Kemudian Sarah menuju kamar untuk mengambil headset dan menyerahkannya kepada Imah. Nah, pakai saja headset. Ucap Sarah. Imah pun akhirnya mendengarkan lagu dengan menggunakan headset dan Sarah kembali tidur. Keesokan harinya, atas kejadian-kejadian yang menjanggal itu, aku berusaha mencari tahu tentang keberadaan rumah itu, sedikit penasaran dan sampai pada akhirnya, aku menemui nenek Iem yang ada di desa sesajen itu. Jadi kamu mengalami kejanggalan-kejanggalan di rumah itu, Cu? Saut nenek Iem kepadaku setelah semua kuceritakan kejadian mistis yang pernah kualami. Dan suara klakson mobil milik Kak Amar. Mobil cucu nenek Iem masuk ke dalam garasi dan dia keluar karena sempat mendengar pembicaraanku dengan nenek. Ia adalah Kak Amar yang memiliki kelebihan dapat melihat makhluk halus atau biasa disebut indigo. Lalu ia menceritakan yang sebenarnya terjadi. Sesosok laki-laki berpakaian kemeja putih dan celana panjang warna hitam di tengah jalan berdiri di samping jasad yang tergeletak di tepian jalan raya tepat di depan rumah kalian. Roh laki-laki muda itu tampak menangisi jasadnya dengan wajah penuh darah dan kaki yang pincang. Lalu ia menangis. Wajah pucatnya seketika menusuk pandangan orang yang lewat di depan jalan itu. Seakan roh itu memperlihatkan kondisinya yang menyedihkan. Karena roh itu sampai sekarang masih berada di tempat kejadian, meskipun ia mati, tak berarti ia pergi. Ungkap Kak Amar. Jadi sosok dalam mimpiku itu benar, seperti sosok laki-laki dengan wajah penuh darah, dengan meminta tolong kepadaku. Dan mirip dengan cerita Kak Amar, sama persis tempat kejadiannya, tepat di depan rumah yang kami tempati sekarang, batinku. Sekitar 5 bulan yang lalu, di depan rumah kalian ini, terjadi insiden kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Nah, sebelum dibawa ke rumah sakit, korban sempat dibawa ke rumah itu sembari menunggu ada mobil yang lewat untuk mengantarnya ke rumah sakit. Dan takdir berkata lain, korban tersebut meninggal dunia tepat di rumah yang kalian singgahi ini. Dan mungkin mimpimu itu adalah pertanda arwah dari korban kecelakaan itu masih gentayangan di sekitar rumah. Sebab ada beberapa warga yang melihat ada sosok misterius di depan rumah dan sekitar jalan itu dengan wajah penuh darah. Saut nenek melanjutkan cerita dari Kak Amar. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Semoga almarhum tenang di alam sana. Amin. Ucapku setelah mendengar cerita mereka. Setelah mendengar semua itu, aku berpikiran untuk mengirimkan doa pada malam hari untuk mendoakan korban kecelakaan yang meninggal dunia. Akhirnya setelah mengadakan doa bersama, keadaan menjadi lebih aman dan tak ada pengganggu di rumah itu. 2 minggu sudah kami tinggal dan saatnya kami pulang ke rumah dan bertemu keluarga di kota.